Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi, kita berjumpa lagi dalam renungan di pagi hari ini, hari Kamis tanggal 19 November tahun 2020. Adapun bacaan kita di saat ini terambil dari kitab 2 Tawari, pasalnya yang ke-26, ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Dan yang menjadi perenungan kita adalah ayatnya yang kelima, yang berkata, ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Keluargaku yang diberkati dan mengasihi Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan di saat ini, kita akan belajar dari kitab Tawari. Dari dalamnya, kita akan temukan langkah-langkah atau kunci hidup sukses. Jika kita perhatikan dengan saksama, maka dari bacaan ini ada 3 kunci hidup sukses yang dapat kita ikuti sebagai berikut. Pertama, melakukan apa yang benar. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, melakukan apa yang benar tentu butuh komitmen, yaitu komitmen tidak kompromi terhadap perilaku yang tidak benar atau jalan hidup yang salah. Jika kita berjalan pada jalan yang menurut dugaan kita itu lurus, ternyata belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayatnya yang ke-12. Artinya, yang menjadi dasar dalam perjalanan hidup kita agar menjadi baik dan lurus adalah firman Tuhan. Jadi, firman Tuhan harus menjadi patokan bagi kita untuk berjalan dalam kebenaran. Dengan demikian, bila kita merindukan sebuah kehidupan yang sukses di dalam segala hal, kuncinya adalah kita mesti melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kunci yang kedua untuk hidup sukses, menurut bacaan ini adalah takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan artinya tidak melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Atau dengan kata lain, menjauhi setiap perbuatan dosa dan kejahatan. Sebab penghalang doa atau juga penghalang hidup sukses adalah kejahatan dan dosa yang selalu mengepung kehidupan. Karena kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Amsal 14 ayat 34. Artinya, menjalani kehidupan yang benar akan meninggikan derajat kehidupan setiap orang. Sedangkan perbuatan dosa akan menjadi penghalang atau noda dalam kehidupan yang sedang dijalani.
perhatikanlah firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yeremia 59, maksud saya Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sebab itu tetaplah berserah kepada Tuhan, memohon kekuatan daripadanya agar diberi kemampuan dalam menjalani kehidupan di dalam takut akan Tuhan. Kunci yang ketiga, hidup sukses adalah mencari Tuhan. Mencari Tuhan adalah sebuah sikap yang dilandasi dengan ketulusan hati, yang penuh kerinduan datang ke hadirat Tuhan. Mencari Tuhan tak perlu dibatasi oleh karena ruang dan waktu. Ketika kita memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan, maka lakukanlah itu dengan segenap hati. Meski hal itu dilakukan secara pribadi di dalam hati kita masing-masing. Namun, jika kita mendahulukan Tuhan di dalam segala hal, pasti Tuhan akan memberkati hidup kita. Ingat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Dengan kata lain, mencari Tuhan adalah hal yang utama dan prioritas. Berarti, sebelum melakukan aktivitas di pagi hari, alangkah baiknya jika diawali dengan kegiatan mencari Tuhan. Tentu di sepanjang hari yang kita jalani akan dipenuhi dengan ketenangan, sukacita, dan kebahagiaan. Inilah firman Tuhan untuk kita sekalian di hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat melaksanakan firman-Nya, supaya hidup kita semakin sukses dan berhasil di dalam segala hal. Terpujilah nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, di pagi hari ini, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh dihentar, dibimbing oleh Tuhan, memasuki hari ini, hari Kamis, 19 November 2020. Hamba-Mu berdoa buat setiap kami yang menonton acara ini, setiap kami yang mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Apapun yang menjadi gumul juang, saudara-saudaraku, apapun yang menjadi masalah dan pergumulan, kiranya Tuhan membuka jalan, karena bagi Tuhan tak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan di sepanjang hari ini tugas pekerjaan dan tanggung jawab kami hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan anugerah. Terpujilah nama-Mu, jauhkan segala mara bahaya, kecelakaan bahkan maut yang mengancam seketika kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami tetap ada dalam genggaman tangan Tuhan. Inilah doa dan syukur kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam berkat kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.